Akhir zaman gak akan ditandai oleh kerumunan massa mencari Kristus, tapi kerumunan yang mencari kenyamanan. Gereja akan makin penuh, tapi gak makin kuat. Mimbar akan terlihat semakin menarik, tapi pertempuran rohani justru makin suram. Karena terang Kristus bukan lagi muncul dari seberapa terkenal gereja itu, tapi dari orang-orang yang dilatih, dibentuk di rumah Tuhan, dan siap bergerak begitu Tuhan memberi perintah. Inilah pelajaran penting dari peperangan pertama yang tercatat dalam Alkitab. 4 raja dari timur membentuk aliansi dan menaklukkan 5 kota besar di lembah Yordan, termasuk Sodom dan Gomora. Setelah 12 tahun tunduk, kota-kota itu memberontak dan diserbu habis-habisan. Lot, keponakan Abram, ikut ditawan. Gimana respons Abram? Kejadian 14 ayat 14 mencatat demikian. Ketika Abram mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahkannya lah orang-orangnya yang terlatih, yang lahir di rumahnya. 318 orang banyaknya, lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Abram tidak mengandalkan bala bantuan luar, tidak menyewa tentara profesional, ia tidak mengandalkan sistem dunia. Ia cukup menggerakkan 318 orang rumah, orang-orang biasa, tetapi lahir di rumahnya, dibentuk, dilatih, dan disiapkan. Mereka nggak punya jabatan militer, tapi mereka punya DNA rumah. Mereka nggak hanya tinggal, tapi bertumbuh, tidak hanya hadir, tapi siap taat. Dan karena itu mereka menang. Bandingkan ya dengan kondisi sekarang. Gereja sekarang ini sibuk bangun suasana, tapi lupa bangun kedewasaan. Mimbar memang makin kreatif, tapi murid makin pasif. Gereja makin banyak pengikut, tapi sedikit pejuang salib. Gereja lebih sibuk cari pembicara top, rela bayar mahal semua biaya akomodasi dan fee, daripada melatih 318 prajurit rohani dari keluarga sendiri dan mendidik mereka jadi pemberita kebenaran. Kita kejar tayangan live streaming, tapi nggak melatih orang untuk menangis dalam doa malam. Kita bangga dengan kehadiran, tapi gagal membangun keteguhan. Padahal Alkitab nggak pernah berubah. Gaya kerajaan Allah tetap sama. Tuhan nggak pernah butuh pasukan besar. Dia butuh yang benar-benar setia, yang siap menderita, yang tidak terikat oleh dunia. Jemaat hari ini lebih nyaman jadi bayi rohani. Minta disuapi, minta diperhatikan, minta dimengerti. Tapi nggak mau dewasa. Apalagi berperang. Padahal gereja nggak pernah dimaksudkan menjadi taman kanak-kanak rohani. Gereja adalah barak militer kerajaan Allah. Kita bukan dipanggil untuk tidur dalam dekapan kenyamanan, tapi berdiri dalam barisan sebagai prajurit kebenaran. Kitab 2 Timotius 2 ayat 3 dan 4 mencatat dengan jelas. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Yang Tuhan cari bukan jemaat yang manja, tapi tentara yang taat. Gereja yang kuat bukan dilihat dari berapa banyaknya jemaat yang hadir, tapi dari berapa banyak yang siap mati untuk kebenaran. Inilah yang membedakan gereja palsu dan gereja sejati di akhir zaman. Yang satu mencetak konsumen rohani yang selalu ingin dipuaskan, yang lain melatih pejuang Kristus yang siap untuk berperang. Dan ingat, perangnya bukan fisik. Kita bukan membangun milisi. Kita nggak menyerang manusia, kita nggak berperang dengan kebencian, tapi kita berperang melawan kegelapan, kebusukan moral, kompromi rohani, dan tipu daya akhir zaman. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Efesus 6 ayat 12. Dunia saat ini mengajak gereja, mempengaruhi gereja supaya diam, supaya berkompromi, supaya gereja mati. Tapi Tuhan sedang membangunkan kembali prajuritnya, 318 orang dari rumahnya. Bukan jumlah persis, tapi itu gambaran minoritas yang dibentuk dan dipakai secara maksimal. Dan kelak pada akhir zaman, saat sang raja kembali dengan bala tentara surgawinya, para pemimpin gereja tidak akan ditanya seberapa banyak orang yang hadir di gerejanya, atau ditanya seberapa besar dan megah gedungnya. Tapi mereka akan ditanya satu pertanyaan saja. Apakah kamu membangun pasukan atau kamu hanya membangun kenyamanan? Amin.